gimana sih setelah nonton film dokumenter itu? Sebenarnya di luar ekspektasi awal gue ya nonton film ini. Cara mengemas, memang hati aku cara mengemas film dokumenter ini cukup memantik banyak pertanyaan juga sih, dan memantik juga rasa apa namanya ya, rasa kemanusiaan, dan kemudian rasa bersalah gue juga sebagai warga masyarakat di Jawa, di kota besar gitu, yang secara tidak langsung menjadi market daripada apa yang sedang dibangun di sana. Jadi, tapi kalau ditanya narasi paling sederhana yang bisa gue tangkap adalah dari proses ini, proses yang sangat tidak berpihak sama masyarakat Papua, terutama di Merauke itu ya, dan lewat keputusan-keputusan strategis nasional ini, mereka itu, rakyat Papua di Merauke itu tidak diberikan pilihan selain menjadi korban aja udah. Menjadi korban yang paling sengsara, korban yang paling nggak punya pilihan. Karena kalau kita lihat di Jakarta sederhana ya, ini kan bagian dari proses rantai makanan lah. Yang namanya industrialisasi pasti memakan korban. Tapi kalau sebuah negara mau maju gitu harus melewati fase industrialisasi itu gitu. Tapi ketika nonton film ini ternyata kita jadi tahu mereka kehilangan rumah, mereka kehilangan habitat mereka kehilangan pekerjaan mereka kehilangan kehilangan kenyamanan. Walaupun kenyamanan versi mereka itu bukan kenyamanan versi kita ya, jauh banget. Jadi ya hampir bukan seperti manusia lah. Ini gue nggak bicara politik teman-teman, tapi ini gue pure bicara mengenai rasa kemanusiaan gue. Mas, saya tadi sempat disinggung bahwa ada perasaan bersalah gitu. Apa sih mungkin yang bisa didetailin gitu, Mas? Karena kan lewat film ini kan mau disampaikan kan sebenarnya pembabatan lahan 2,5 juta hektar itu kan itu untuk dijadikan lahan tanam ya, untuk jadi tanam ya, ada tanam sawah padi, sawah beras, sawah jagung juga ya, terus singkong, terus sawit ya. Di mana-mana dari beberapa entitas itu ada bisa menghasilkan bahan-bahan baku untuk bioetanol, ya, untuk bahan bakar. Ya ujung-ujungnya menikmati bahan bakar kan kita. Gitu loh, masyarakat di kota besar yang mudah mengakses bahan bakar itu sendiri gitu. Jadi ya itulah, ada dua output, memantik dua output rasa gue ya, ada rasa bersalah tapi juga ada rasa mau membela. Dilema berarti ya? Dilema banget. Jadi gue menyarankan teman-teman untuk nonton film ini bukan untuk kepentingan apapun, apalagi politik, bukan. Tapi untuk paling nggak menginformasikan kita bahwa ada kehidupan yang modelnya kayak begini, dan kita bisa belajar untuk lebih peka mendoakan kehidupan Papua. Mas Sayan, ini kan kalau boleh tahu itu idenya nobar tuh di sini tuh gimana? Dan aku nggak tahu maksudnya akhirnya gimana bisa dapat dokumen film dari Danielson itu sendiri, Mas? Kebetulan gue nih tahu dari gue kan selalu termasuk orang yang bicara tentang anak timur, selalu bicara isu tentang timur gitu ya. Tapi kebetulan untuk film Pesta Babi ini gue terlewat nih, nggak lewat di algoritma Instagram gue, sosial media gue. Jadi gue nggak ngeh kok ada film ini. Ada salah satu teman namanya David yang info, Kak ada film ini loh. Nah kebetulan gue kan punya komunitas nih, udah kayak keluarga lah, komunitas Selesai Kapsul ini. Dan memang salah satu requirement-nya, syaratnya dari si yang bikin film ini, Watchdog, kalau mau nonton film ini bisa minta akses filmnya ke mereka, tapi harus mengumpulkan minimal 10 orang. Gitu, akhirnya gue kumpulin lah nih teman-teman, sahabat-sahabat yang kayak keluarga ini, memilih salah satu rumah teman gue juga, gitu loh, supaya nggak ribet kan, harus izin ini itu segala macam. Karena kan
ada juga pemberitaan-pemberitaan yang katanya ada beberapa yang diboring-baring. Jadi kalau rumah itu kan domain pribadi ya gitu ya, private ya. Jadi gue yakin nggak ada yang salah pun dengan menonton film ini kok.